Oke, Kak, kita mulai saja aktivitas Zoom kita sore hari ini. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar kakak sekalian? Di Baik ya, sehat semua kan? Mas Bapak, Alhamdulillah. Kalau sehat. Kak Yuven, kabarnya gimana? Tugasnya Kak baik Yuven Kak, sudah selesai sehat. belum? Tugasnya, aksi nyata? Sepertinya sudah, sepertinya sudah. Nah, saya semalam ngecek kok masih ada yang belum nih. Kak Jeti, Kak Beni. Yang JT masih ngirim itu Pak. Kemarin baru diupload lama. Subuh tadi baru selesai ngupload di TikTok Pak. Nanti setelah ini JT langsung kirim Pak linknya. Oke, Kak Ali juga belum. Tapi Kak Gunawan, udah Kak Ella, udah saya nilai. Kak Terus Rizal, sudah saya nilai. Pak, Alif semalam, Pak. Ya. Heeh. yang Udah penting Alif kirim yang penting udah cinta jam, video Pak. Karena saya jam, semalam jam berapa? jam 10 selesainya, Pak. Oh, jam 10. Saya ngecek sampai jam 9 ya. Akhirnya saya tutup lagi lah. Oke. Jadi kakak sekalian, tugas-tugas itu bagian dari penilaian juga, ya, yang nantinya itu akan menjadi kriteria untuk kelulusan kakak-kakak sekalian. Ya, mudah-mudahan tugas-tugas kakak bisa diselesaikan, bisa dipercepat sesuai dengan waktu untuk kakak apa mengunggah tugas-tugas tersebut. Nah, ini diharapkan bisa tepat waktu. Oke, kakak sekalian, kita hari ini melaksanakan Zoom ya secara virtual. Kita mulai tadi di pukul 3 15.57 ya, mudah-mudahan kita bisa selesai nanti 2 jam ke depan ya. Terus nanti kakak di sini itu apa memberikan ya refleksi tentang apa yang sudah kakak-kakak buat pada kegiatan aksi nyata yang sudah kakak-kakak lakukan, yang sudah kakak rancang, yang sudah kakak lakukan di dalam proses pembelajaran. Nah, nantinya sebisa mungkin kakak itu bisa memberikan refleksi terhadap hasil aksi nyata kakak sekalian. Nah, 2 jam ke depan harapannya kakak bisa mengikuti secara seksama ya. Nanti kita ini karena ini aktivitasnya adalah refleksi, jadi apa yang sudah kakak lakukan, sudah kakak buat itu bisa nanti disampaikan di sini sebagai bahan refleksi dan pertimbangan untuk ke depannya bisa lebih baik lagi. Nah, untuk selanjutnya, kakak kita mulai aktivitas ini dengan berdoa ya. Silakan ke Pak Ketua kelas kita, Pak Yuvensius untuk memimpin doa sehingga nantinya aktivitas kita itu nanti bisa berjalan dengan lancar, tidak kurang suatu apa ya, dan kita bisa selesai pada tepat waktu. Pada Kak Yuven, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Aris. Baiklah, kakak-kakak semuanya, marilah kita berdoa agar kegiatan kita pada sore hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih Kak Yuven.
atas doanya ya. Sama-sama Kak. Kakak sekalian, ini kita mulai yaitu di refleksi aksi nyata. Izin share materi atau PPT kakak. Ini pada Zoom di mana, Kak Jeti? Kau kayaknya di taman di mana itu? Di Aming Hutan Kota, Pak. Oh, oke. Sama siapa aja di situ? Sama orang-orang yang tidak dikenal, Pak. Oh, Karena mau balik udah nggak sempat, Pak. Pasti macet di jalan, Pak. betul ya. Sama Bapak juga kalau udah pulang itu pasti malah nanti akan molor lagi. Jadi kita bisa Iya, sampai Pak. maghrib ini. Jam berapa mulainya, Pak? Mm. Itu tadi mohon maaf ya Kakak. Kita rencana jam 2 tadi terus ada agenda rapat yang mendadak ya yang dipimpin oleh Pak Ya, Pak. Jejen. Nggak apa-apa. Jadi tiba-tiba diinformasikan jam setengah 2 rapat terbatas ya sehingga kalau dilaksanakan kita Vicon jam 2 kan tidak mungkin. Jadi sehingga saya mengundur waktu rapat waktu untuk kegiatan virtual kita ya. Jadi memang apa tiba-tiba ada WA hari ini rapat seperti itu. Nah itulah padahal kadang terus mungkin nanti ada kegiatan membuka komunitas belajar untuk di apa di kegiatan KKG seperti itu. Nah itulah untuk sementara kegiatan saya ya mudah-mudahan saya bisa membagi waktu dengan kakak-kakak sekalian dan ini menjadi apa prinsip kita ya. Kita bisa memberikan yang terbaik untuk kegiatan PKG Bejoka ini. Nah, kakak-kakak sekalian di depan ini sudah muncul tentang eh, refleksi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, di sini program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Durasinya adalah 2 JP. Ya. Modanya adalah moda daring atau secara sinkronus atau tatap maya ya, secara virtual. Ini adalah yang akan kita laksanakan untuk kegiatan di sore kita hari ini untuk 2 jam ke depan. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Eh, Doa bersama ya, tadi doa kita sudah di awal, sudah dilaksanakan, sudah dipimpin oleh Pak Ketua kita, yaitu Pak Yuvensius. Ya, mudah-mudahan dari doa apa yang Bapak kakak-kakak doakan untuk aktivitas pembuka kita hari ini nanti bisa doa yang terbaik untuk kita semuanya ya. Semoga kakak-kakak sekalian selalu dalam senantiasa mendapatkan hidayah ya, syafaat rahmat ya bagi dari Tuhan Yang Maha Esa dan yang jelas semoga kakak itu selalu dalam keadaan sehat ya, kondisinya baik ya sehingga eh, apa yang kita laksanakan untuk tinggal beberapa bulan atau hanya tinggal bulan ini ya itu bisa selesai dengan tepat waktu dan kakak akan mendapatkan predikat lulus. Nah, itu karena nanti di akhir November akan ada pertemuan yaitu tentang eh, ya, kelulusan ya. Jadi kakak itu akan kita rapatkan untuk kelulusannya, apakah kakak nanti lulus atau tidak. Nah, disesuaikan dengan aturan yang sudah disampaikan di awal ya, yaitu tentang kegiatan PKG PJOK ini. Nah, itu adalah dari doa kita ya. Terus selanjutnya
kita masuk ke kesepakatan bersama ya. Masih sama ya kakak karena ini di ruang virtual. Yang pertama adalah menyalakan kamera ya kakak silakan kamera dihidupkan ya dinyalakan atau on cam ya itu. Terus selanjutnya mematikan mikrofon, hadir seutuhnya ya menghargai waktu, terus memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Eh, Agenda kita sesi ini yang pertama adalah ice breaking ya selama 10 menit, terus refleksi aksi nyata ya selama 75 menit dan penutup selama 5 menit. Itu adalah kegiatan kita. Ice breaking tantangan kakak ya. Kak Citi pakai laptop atau pakai HP? Dua-duanya Pak, tapi laptop jadi nggak bisa suaranya Pak, jadi pakai handphone juga. Hmm. Ice breakingnya. Ada yang bisa itu untuk ice breaking? Kakak silakan. Mungkin memiliki ice breaking. Kak Yuven keluarkanlah stoknya. Kak Yuven ice breakingnya silakan. Oh, tunggu sebentar ya, saya cek dulu. Mm-mm. Oke, boleh saya izin share screen nggak? Silakan. Pakai video, boleh Kak? Sudah saya tutup Kak. Udah nampak ya? Yes. Oke. Eh,
Kita tebak sama-sama aja ya, atau gimana nih? Salah satu aja. Jadi ice breakingnya itu tebak warna. Siapa cepat dia dapat ya kali tidak? Atau sama-sama boleh bebas sih. Kita coba sama-sama aja dulu ya. Oke, nanti kita sebutkan warnanya. Merah, Merah. hijau, Hijau. putih, Biru. Biru. kuning, Kuning, pink, pink, kuning, Hijau. hijau. warna hijau. Oke, kita coba salah satu aja. Siapa yang bersedia nih? Boleh Eh. share nanti nih. Boleh, boleh. Kak Rizal boleh? Kak Rizal ya? Oke. Putih, biru, putih, hijau, biru, hijau, Pink. kuning, Salah. hijau, merah, Salah. merah, biru, pink, Nah, ngentak lah balak kau jangan. Salah satu ya. Oke, salah satu. Sekarang gantian. Coba siapa lagi yang mau nih? Kak Jeti atau Kak Eva boleh? Boleh. Jadi, Kita lanjut ya. ya. Oh. Siap. Merah, kuning, hijau, pink, putih, merah, kuning, biru, hijau, pink, merah. Yeay. Oke. Rexan. Ya. Kak Beni, ya, dites tuh. Masih ada yang mau coba? Boleh kita ulang dari awal KW ini ya? Nanti kau tak lulus, Ben. Ulang dari level sedang aja ya. Merah, hijau, putih, biru, kuning, pink, hijau, Salah. betul, wih, Oke. putih, biru, hijau, pink, kuning, hijau, merah, biru, pink, Bagus ya kayak itu. Ya. merah, kuning, hijau, pink, putih, merah, kuning, biru, hijau, pink, merah. Selesai. Oke, Rexan. Ini ada itu, saya sudah kirim di chat tentang aktivitas ice breaking, ya perkenalan. Jadi setiap peserta menyebutkan satu fakta unik tentang diri mereka. Kan nih kalau Kak Ella matahari misalkan, nah ya. Terus yang lain ya,
peserta satu orang, tantangan memori ya, ini tantangan memori. Peserta satu orang mulai dengan menyebutkan nama dan fakta unik dari peserta pertama. Orang berikutnya harus menyebutkan nama dan fakta unik dari peserta sebelumnya. Lalu menambahkan nama dan fakta unik dari peserta yang baru diperkenalkan. Ulangi dan tambah. Proses ini berlanjut dengan setiap peserta mengulang nama dan fakta dari semua orang yang telah disebutkan sebelumnya sambil menambahkan fakta dari orang yang baru diperkenalkan. Kira-kira bisa enggak ini permainannya? Contohnya Pak, gimana Pak? Dibaca Contoh. aja nih di sini di kolom chat nih. Ya. Jadi peserta menyebutkan satu fakta unik tentang mereka. Misalkan nih Kak Yuvensius, saya kucing misalkan. Terus berikutnya orang berikutnya itu nanti menyebutkan nama. Eh, Peserta satu orang mulai dengan menyebutkan nama dan fakta unik. Nama dan fakta unik. Nama misalkan Yuvensius. Fakta uniknya adalah matahari misalkan. Dari peserta pertama, orang berikutnya harus menyebutkan nama dan fakta unik dari peserta sebelumnya. Ya, Juventus, matahari, terus misalkan Ella, pohon beringin, misalkan. Nanti berikutnya, terus nanti menyebutkan sebelumnya Juventus, matahari, Ella, pohon beringin, Aris, misalkan apa? Air, ya seperti itu. Jadi terus seperti itu. Ini untuk tantangan memori. Ada gambaran enggak tentang untuk kegiatan ice breaking ini? Udah Pak, udah paham kayaknya Pak. Coba Pak. Coba silahkan. Silakan kakak-kakak dibaca, itu ada di kolom chat. Mungkin memperkenalkan diri, silahkan. Sebutkan nama, terus fakta uniknya apa. Seperti itu. Hai guys, nama saya Jeti. Fakta unik saya adalah kelinci. Saya dua. Kak Juvensius, lanjut. Kak Jeti. Masih belum paham saya. Kak Jeti, fakta uniknya kelinci. Kalau Juvensius, fakta uniknya apa? Nanti terus ke situ, ke samping-sampingnya seperti itu. Itu ya Baik. permainannya ya. Ella, paham? Insya Allah paham, Pak. Oke, jadi Kak Jeti ke Ella, silahkan. Ella, fakta uniknya kucing, Pak. Nama? Ci. Yeti Ella kunci. kucing ya, teman-teman, kakak-kakak. Oke. Sambung. Rizal, sambung Rizal. Kak Jadi, kelinci. Jadi gini, pertama kan Jeti. Jadi setelah Jeti kan Ella. Jadi Ella itu nyebutkan namanya Jeti, fakta Oh iya. uniknya apa, terus berikutnya baru Ella fakta uniknya ini, terus berikutnya Oh, Rizal menyebutkan fakta nama berikut sebelumnya, gitu. baru Terus sip. berikutnya Sip. kita ingatkan memori ya. Oke, Pak. Oke, Oke. silakan dari Kak Diulang, Pak, Jeti. ya. Kak Jeti ulangi Ya. lagi Kak Jeti. Hai, nama saya Jeti. Fakta unik saya adalah kelinci. Ella. Ya, Pak. Kak Jeti, fakta uniknya kelinci. Kalau Ella, fakta uniknya kucing. Kak Jeti Rizal. fakta uniknya kelinci. Kak Ella fakta uniknya kucing. Rizal fakta uniknya badak. Nah, Eva Rifni. Kak Jeti, fakta uniknya kelinci.
Kak Ella fakta uniknya kucing. Kak Rizal fakta uniknya apa tadi? Cicak. Apa Kak Badak. Rizal? Badak. Oh, badak. Eva fakta uniknya bintang. Kak Beni. Kak Jeti fakta uniknya kelinci. Kak Ella fakta uniknya kucing. Kak Rizal fakta uniknya badak. Eva fakta uniknya bintang. Denny fakta uniknya ular. Kak Yuven. Ulangi Ben, apa tadi fakta unik Ben nih? Bulan. Bulan. Ulat Jamila. kadut ke, ulat kadut ke. Ular atau bulan? Ular. Oh, ular ini ya. Oke, baik. Kak Jeti fakta uniknya kelinci. Kak Ella fakta uniknya kucing. Rizal fakta uniknya badak. Eva fakta uniknya bintang. Kak Beni fakta uniknya ular. Kak Yuven fakta uniknya harimau. Wow. Garangnya. Khalid. Jadi fakta uniknya kelinci, Ella fakta uniknya kucing, terus Rizal fakta uniknya terus Esa fakta uniknya bintang, Beni fakta uniknya ular, Bukan fakta uniknya harimau, dan saya sendiri fakta uniknya air. Selamat mendengar. Apa kali itu lagi? Tak jelas. Air. 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 Terus yang belum nih, Kak Rahis. Siapa? Ayo, makin banyak nih izin, Pak. memori nih. Kak Yeti fakta uniknya kelinci, Kak Ella fakta uniknya kucing, Kak Rizal fakta uniknya badak, Kak Eva fakta uniknya bintang, Kak Weni fakta uniknya ular, Kak Yupen fakta uniknya harimau, Kak Alit fakta uniknya air, dan Muhammad Rahis fakta uniknya kuda. Iya. Kak Ajija ada enggak nih Kak Ajija? Kak Ajija. Kak Lagi ada Gunawan. kegiatan kayaknya. Nah. Kak Kasanova. Oke, spill sedikit Pak ya. reaksinya kakak sekalian. Ya, luar biasa. Ya, itu adalah untuk melatih memori ya kakak ya. Jadi itu adalah permainannya. Sebenarnya kalau bisa fakta uniknya yang agak susah. Jadi memorinya itu biar tidak lemot lah kita. Kalau saya udah lupa nih. Cuma tahunya ular nih, harimau nih, badak nih, ya, kelinci ya. Itu. Oke ya kakak, kita lanjut lagi ke materi yang kedua. Nah, hidup lo bang memang bang. Karena pusing yang paling mujahir tuh istirahat. Kita simpan lo, bisa kan lo dari badan tuh. Karena dia tak ganggu konsentrasi istirahat. Oke, refleksi aksi nyata kakak, ya. Ini adalah aktivitas yang kedua. Tadi kita sudah aktivitas yang pertama speaking. Pertama dibuka oleh Kak Juventus. Kenapa saya suruh Kak Juventus untuk membuka? Supaya ini pembelajaran ini itu berpusat pada kakak sekalian ya. Jangan, dan juga nanti refleksi juga itu kita akan menggali tentang apa yang sudah kakak buat atau kakak lakukan dalam membuat aksi nyata untuk tugas kakak sekalian. Nah, terus berikutnya ditambah oleh refleksi yang dari saya ya tadi itu untuk mengulang memori kita seberapa hebatnya daya ingat kita ya karena kita semakin tua kakak itu bukan semakin hebat, semakin energik, tapi semakin tua biasanya itu akan terkendala dengan faktor memori kita itu semakin lemah.
Dan apabila kita membaca itu bukan hanya sekali hafal, tapi harus bisa berulang kali. Nah, tadi karena kakak itu masih masih muda-muda sehingga daya ingatnya itu sangat luar biasa ya. Kita tadi terakhir Kak Rahis dengan beberapa eh, teman-teman menyebutkan nama dan fakta unik itu Kak Rahis itu bisa menyebutkan dengan sangat luar biasa. Ya, nanti kalau bisa kembali ke Kak siapa? Kak Jeti itu mungkin Kak Jeti mungkin akan lupa karena itu Kak Jeti yang pertama nanti akan diputar lagi kembali ke Kak Jeti. Jadi Kak Jeti harus menghafal secara keseluruhan jumlah peserta dari peserta diseminasi PKG Bejoka ini. Oke, berikutnya Kakak. Oh, ini besar banget nih. Nah, ini berdasarkan pengalaman yang kakak-kakak alami ya, saat merancang RPP ya atau modul ajar pada sesi aksi nyata, apakah kakak-kakak sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Ya. Terus apa saja indikator yang kakak-kakak masukkan atau tampilkan dalam merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik di RPP atau modul? Nah, ini adalah pertanyaan pertama di kegiatan yang kedua tentang refleksi aksi nyata. Oke, ya kita di sini berdiskusi saja kakak, ya. Nah, silakan itu kakak di foto ya supaya kakak itu paham dengan pertanyaan ini ya. Semuanya kalau bisa itu menjawab eh, sehingga nanti semuanya itu aktif dalam kakak-kakak itu apa memberikan hasil refleksi yang sudah kakak-kakak buat pada kegiatan aksi nyata yang sudah ada yang dikumpulkan, ada yang masih proses dan lain sebagainya. Ini pertanyaan kakak ya. Oke, silakan siapa yang bisa menjawab untuk pertanyaan pertama ini? Ada yang bisa menyampaikan? Siapa yang mau menyampaikan? Kakak kan sudah membuat aksi nyata nih. Nah, terutama kakak sudah merancang RPP-nya atau modul. Nah, apakah kakak sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Itu pertanyaan yang pertama. Kalau sudah, apa saja indikator yang kakak masukkan atau tampilkan dalam rancangan tersebut? Itu. Ada enggak di dalam RPP kakak? Coba dibuka lagi RPP-nya. Di bagian mana kakak Ika itu menulis atau membuat RPP yang di situ itu atau kakak menerapkan pembelajaran yang bersifat pada peserta didik. Silakan. Siapa yang bisa menjawab? Kak Kasanova, silakan. Mohon maaf Pak, ketekan nih. Ketekan. Mau jawab pun tidak apa-apa. Gitu. Silakan, siapa yang mau menjawab? Yuk, nanti silakan Kak Juventus. Nanti Oke. kalau kira-kira ada itu akan itu loh pakai well of name loh ya. Putar lagi nih biar semuanya itu bisa menjawab. Silakan Kak Juven. Oke, baik. Terima kasih Kak Aris. Saya akan mencoba menjawab berdasarkan pengalaman yang Bapak Ibu alami saat merancang RPP atau modul ajar pada aksi nyata. Apakah Bapak Ibu sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Apa saja indikator yang Bapak Ibu masukkan atau tampilkan dalam merancang pembelajaran yang berpusat
pada peserta didik di RPP atau modul. Baik, kalau kemarin seingat saya kita sudah belajar tentang 9 komponen belajar efektif. Oke. Menurut saya mungkin ada sedikit keliru, mungkin nanti boleh dikoreksi lagi ya Kak Aris. Untuk yang pertama itu tujuan pembelajaran. Kalau di modul ajar saya itu sudah ada tujuan pembelajarannya. Oke, itu komponen yang pertama. Kemudian untuk komponen yang kedua itu ada keterlibatan siswa aktif. Pada saat pembelajaran di RPP itu saya ada melibatkan siswa yang pertama untuk menyiapkan barisan, kemudian siswa juga memimpin doa. Itu sudah termasuk ke dalam keterlibatan siswa aktif untuk di awal kegiatan. Kemudian untuk di kegiatan inti, siswa itu bermain permainan bola kasti. Itu sudah saya rasa sudah aktif semua. Kemudian untuk yang ketiga, pengajaran berdiferensiasi. Kalau ini kayaknya masih kurang pas kemarin di modul ajar yang saya rancang. Tapi ada sedikit nyangkut-nyangkut lah kalau menurut saya untuk berdiferensiasinya. Karena saya menggunakan yang pertama pas pembelajaran itu saya menggunakan ada gambar. Cuma karena saya ngambil video sendiri, jadi gambar yang saya tampilkan itu enggak kelihatan. Lalu setelah itu untuk cara pembelajaran yang lainnya, saya meminta siswa untuk mempraktekkan kegiatan melempar dan menangkap, lalu memukul bola juga. Jadi ada yang dengan cara melihat gambar, siswa itu jadi mengerti, oh ini ada gambarnya. Jadi mereka melihat gambar, mereka mengerti cara melakukannya. Bisa juga dengan cara melihat temannya melakukan praktek secara langsung, oh gini gerakannya. Jadi itu diferensiasi yang saya terapkan. Kemudian yang keempat ada pemogresan dan pentahapan. Oke. Saya rasa ini juga ada. Kemudian yang kelima ada penjelasan dan demonstrasi. Baik, sebelum mulai kegiatan di kegiatan inti, saya ada sedikit penjelasan. Saya menampilkan gambar, kemudian ada sedikit demonstrasi. Demonstrasinya itu ada siswa yang saya minta untuk melakukan demonstrasi kegiatannya. Kemudian umpan balik. Umpan balik juga sudah dilaksanakan. Kemudian komunikasi yang efektif. Saya rasa juga sudah melakukan komunikasi yang efektif untuk yang ketujuh. Kemudian yang ke-8, penilaian dan evaluasi. Untuk penilaian, kemarin saya menggunakan penilaian otentik. Jadi karena jumlah siswanya kemarin ada yang nggak masuk, jadi ada 12 orang kalau nggak salah. 12 orang saya bagi jadi 3 kelompok, jadi 3 tim, 2 tim yang bermain, 1 tim yang mengamati. Lalu tim yang kalah di pertandingan pertama nanti mengamati tim yang menang melawan tim yang tidak bermain yang pertamanya tadi. Itu untuk penilaian otentiknya. Kemudian untuk keselamatan diri. Untuk keselamatan diri ini kemarin agaknya kurang terlalu saya kurang terlalu difokuskan. Pas permainan ada siswa yang nggak pakai alas kaki, cuma saya ingatkan tolong dipakai sepatunya. Mungkin itu aja sih dari saya. Sekian dan terima kasih Kak Aris. Terima kasih. Oke, kasih reaksinya kakak sekalian. Ya. Nah, jadi tadi udah disampaikan oleh Kak Yuven ya. Jadi malah di situ sudah menampilkan 9 aspek ya. Aspek pembelajaran yang efektif. Jadi di mana Kak Yuven itu sudah menuliskan 9 aspek pembelajaran yang efektif itu di dalam Kak Yuven itu merancang suatu modul ajar ya. Jadi Kak Yuven itu sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan apa? Menampilkan 9 komponen pembelajaran efektif. Ya, diantaranya adalah di situ ada tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran harus mengandung unsur ABCD dan di situ itu adalah bagaimana siswanya itu diharapkan itu
mampu memahami, mampu melakukan ya. Nah, itu audiennya di situ ya. Dan juga di situ disebutkan juga tentang bagaimana siswa itu memimpin. Terus metodenya yang digunakan, metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, ada diskusi, ya, ada demonstrasi dan lain sebagainya ya. Nah, itu sudah sangat jelas digambarkan oleh Kak Juventus yang sudah Kak Juventus masukkan di dalam RPP. Mungkin ada yang berbeda dari pemahaman dari modul ajar atau RPP yang dibuat oleh kakak sekalian. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pada langkah-langkah videonya itu yang saya lihat dari Kak Rizal, dari Kak Cijah, ya itu sudah di situ itu sudah bagaimana berperannya peserta didik dalam pembelajaran yang efektif ya, begitu juga menyenangkan ya dan reflektif. Nah, terus tadi juga sudah disampaikan juga oleh Kak Juventus bagaimana Kak Juventus itu merancang pembelajaran yang asesmen otentik ya, penilaian secara otentik ya. Tadi sudah dihitungkan dan langkah-langkah dalam proses pembelajaran juga sudah diterapkan. Padahal ini baru hanya di dalam apa? Di dalam modul ajar, sedangkan di aksi nyatanya itu sudah dilakukan di dalam proses pembelajaran. Oke ya, bagus sekali Kak Juven ya. Terus ada lagi yang mungkin berbeda? Siapa yang mau boleh menjawab pertanyaan ini? Silakan ditelaah dulu RPP kakak sekalian. Karena ada yang baru mengunggah RPP tetapi videonya tidak ada. Ya, gitu. Terus saya lihat testimoni, kalau bisa testimoni itu masukkan juga ke dalam video ya kakak ya. Karena eh, ada yang testimoni itu terpisah seperti punya Kak Casanova, testimoninya terpisah. Seperti itu. Nah, kalau bisa di situ atau kalau mau dibuatkan link yang berbeda ya silahkan di dalam satu link, di dalam apa satu folder ya. Jadi ada di situ ada RPP, nanti bisa dibuka, terus begitu juga ada video pembelajarannya, terus di bawahnya itu ada testimoni seperti itu. Kalau testimoni mau digabungkan di dalam video itu juga boleh. Ya, jadi di akhir mungkin kakak itu di situ ada penutup ya, mungkin ada apa umpan balik, terus berikutnya ada refleksi dan yang terakhir testimoni itu akan semakin memperkuat dan akan semakin bagus. Ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Nova dikit aja Pak. Oke, silakan. Ada ini penguatan saja Pak. Ya silakan Kak Casanova. Jadi Nova baru sadar setelah video udah jadi dan ditonton ulang Pak, baru ketahuan semua hasil kekurangan begitu. Jadi misal contoh ya. jadi memang diperlukan memang koreksian secara mandiri di setiap guru jauh sebelum itu barang sampai dikoreksi oleh fasilitator atau pengawas kita misalnya Pak kalau di sekolahan. Jadi yang Nopal lihat masih ada celah-celah ruang tunggu yang begitu signifikan Pak untuk anak-anak peserta didik kita begitu. Walaupun memang bisa kita beralasan begitu. Tapi itu memang saya lihat contoh, Nopal kan kebetulan ngambil modul bola voli Pak ya. Bola voli, bolanya bola voli, bolanya ada 3 misalnya, atau ada 4. Itu sebenarnya cukup untuk membuat anak-anak siswa kita tuh tidak mempunyai ruang tunggu yang lama begitu untuk continue secara bergantian begitu. Tapi begitu Nopal lihat videonya masih ada celah begitu Pak, anak-anak ruang tunggu dan akhirnya dia melakukan diskusi asik dengan teman sejawatnya begitu. Tapi mudah-mudahan di pembelajaran berikutnya itu mudah-mudahan bisa terkoreksi. Dan saya mengajak rekan-rekan memang sejatinya kita
sama-sama untuk mengoreksi video yang kita buat sendiri, dan itu ketahuan betul di detik berapa, di menit berapa begitu. Berapa menit durasi ruang tunggunya yang kita kurang begitu. Itu yang pertama Pak, penambahan saja sih Pak untuk pribadi punya Nova. Yang kedua, Nova ingin nanya Pak, karena memang berkaitan dengan testimoni Pak, berkaitan dengan testimoni, ini nih kan karena diarahkan fasilitator saja kita testimoni Pak, begitu. Karena selama ini kan memang kita ada kekurangan guru menurut Nova Pak, bahwa seolah-olah apa yang kita sampaikan itu sudah benar, begitu. Padahal begitu itu video testimoni Nova itu tanpa rekayasa tuh Pak, maka anak-anak terbata-bata menjawab pertanyaan Nova. Jadi tidak ada kita berikan gambaran umum akan menjawab seperti apa, tidak ada. Jadi yang dia dapat di pembelajaran itulah yang disampaikan Pak. Begitu. Mungkin itu saja sih Pak yang menjadi, mungkin mudah-mudahan bisa dapat diperbaiki untuk pembelajaran berikutnya. Terima kasih Pak ya. Oke, kasih reaksinya untuk Kak Kasanova. Ya. Jadi memang betul testimoni itu kalau bisa ya jajaan seperti itu, kita lebih enak ya. Jadi apa yang ya sebenarnya kayak testimoni itu sebenarnya kita bisa mengarah sebenarnya ke arah refleksi ya. Jadi apa yang dari pembelajaran ini kira-kira apa yang diharapkan oleh peserta didik. Terus apakah pembelajaran ini sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik? Terus apa yang dirasakannya? Nah, itu sebenarnya bagian dari testimoni ya. Nanti testimoni kan pertanyaannya apa yang disampaikan oleh gurunya kepada siswanya, silakan dijawab. Seperti itu. Memang harus kalau bisa dadakan itu lebih bagus itu. Kalau udah dibuat-buat ya berarti sudah mereka sudah merancang sebuah jawaban ya yang pastinya itu jawaban itu sudah sesuai dan harapannya tidak akan menjatuhkan seperti itu ya. Itulah namanya testimoni. Tuh. Oke ya, Kak, silakan Kak Jeti, ini resen. Baik, terima kasih Kak kesempatannya. Izin bertanya nih Kak. Ada sedikit dilema nih yang Yeti sudah laksanakan dari apa yang sudah ditugaskan Pak. Hanya permasalahannya kemarin pada saat pengambilan video itu Pak, Yeti mengambil video pas di jam pelajaran untuk pelajaran kelas 1 Pak. Jadi memang kendalanya banyak sekali. Dan yang bisa Yeti laksanakan juga itu hanya materi di dalam kelas Pak, bukan di luar ruangan Pak, karena saat ini kan sekolah Yeti sedang melaksanakan P5 Pak, jadi hanya dikasih kesempatan benar-benar waktu yang sedikit untuk pengambilan video ini Pak, jadi memang rasa Yeti ini memang sudah masih jauh dari kesempurnaan. Nanti udah Jati kirim udah Pak linknya di ini Pak. Nah, apakah boleh nih Pak? Ini kan Jati ngajar ekskul atletik ya Pak ya di hari Kamis nanti. Apakah boleh nanti Jati kirim ulang Pak? Karena rasanya untuk kalau mungkin Bapak melihat video yang udah Jati buat itu kayaknya rasanya kalau Jati ingin nilai diri Jati sendiri itu belum ini Pak, maksudnya gimana ya Pak ya? Masih kurang sempurna lah Pak, karena memang kalau untuk di kelas 1 itu untuk menggunakan model pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik itu memang sedikit sulit Pak kalau menurut Yeti Pak. Jadi bagaimana Pak menurut Bapak Pak? Apakah Yeti harus mengulang lagi? Yeti menggunakan anak-anak didik Yeti yang mengikuti ekskul atletik atau bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Oke, ada yang kira-kira bisa memberikan bantuan jawaban apa yang disampaikan oleh Kak Jeti? Kita urun rembuk aja di sini. Jadi ada yang ngasih masukan gitu. Sudah ada di YouTube Jeti ya kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan bisa meluangkan waktunya untuk melihat, mengoreksi gitu apa yang kurang dari yang sudah Jeti laksanakan gitu. Tapi rasanya memang jauh dari kesempurnaan. Rencananya memang hari Kamis itu pada saat ngelatih memang mau ulang Pak. Oke, silakan Khalid nih ada yang membantu menjawab nih. Silakan Khalid.
Oke, makasih. Saya juga bukan bantu jawab sih Pak sebenarnya Pak. Kurang Malah lebih sama permasalahannya ya. permasalahannya kurang lebih Jadi sama. curhat nih kayaknya Kak. Kalau menurut saya sih Pak, kalau kegiatan yang berpusat kepada peserta didik, kalau untuk kelas bawah itu masih belum bisa sepenuhnya dilakukan Pak, karena mereka itu masih harus dibimbing, harus apa gitu. Kalau yang untuk benar-benar berpusat kepada peserta didik itu kelas 4 ke atas gitu Pak, yang biasanya lebih efektif, dia lebih paham dengan instruksi yang kita lakukan, terus tugas-tugas yang kita berikan seperti itu. Saya juga mengalami permasalahan yang kurang lebih sama kemarin karena saya ngambil di kelas 3 kan waktu itu mau ngambil kelas 5 ternyata HNBK, HNBK terus kelas 5 yang nggak ikut ternyata diliburkan. Saya nggak tahu waktu itu. Akhirnya saya mau nggak mau ngambil kelas 5. Kelas 5, ngambil kelas 3 dan waktu itu kelas 3 tidak ada ruang kelas sehingga yang tadinya harusnya ada video pembelajaran, terus ada PPT segala macam, saya nggak lakukan itu. Jadi apa namanya, yang betul-betul untuk siswa memiliki pengalaman yang lebih itu susah. Karena terus yang ada satu lagi, apa namanya, panas, cuaca yang panas sekali mengkondisikan anak untuk aktif itu pas kemarin hari Jumat itu luar biasa, tempat saya itu nggak ada pohon. Jadi kalau sudah jam 8 itu rasanya rasa kena pukul gitu, Pak. Jadi saya setengah agak kesusahan tuh apa mempertahankan anak-anak supaya di lapangan supaya agak fokus. Dan sebelum itu saya kasih briefing sedikit sih, Pak. Agak sedikit apa ya, berpesan kalau misalnya ada yang salah nih kita ulangi lagi nih sampai jam 12 nih, ya gitu. Jadi mau tidak mau anak-anak itu mengikuti pembelajaran yang ada, tapi memang kemarin itu saya ada ruang tunggunya banyak sekali karena dia kehausan gitu. Namanya juga anak kelas 3 itu ada yang malahan mau nangis karena dari kepanasan. Karena ada satu anak yang sedikit istimewa, ya Pak ya. Jadi dia itu mau nangis, tapi karena sudah ada kesepakatan awal itu, jadi dia nggak jadi nangis. Namanya si Japir kalau itu. Pir, ingat perjanjian kita tadi, lah gitu kan. Iya, jadi nggak jadi nangis gitu. Jadi kalau untuk kelas rendah kesimpulannya itu untuk berpusat pada peserta didik yang betul-betul berpusat pada peserta didik itu paling bisa itu hanya 50% gitu Pak. Itu yang pengalaman yang saya dan Jeti rasakan gitu. Seperti itu sudah berusaha untuk membuat apa namanya, kalau saya kemarin itu lempar tangkap berdiferensiasi menurut saya menggunakan bola, terus menggunakan cara yang berbeda, terus menggunakan formasi yang berbeda gitu. Bikinkan apa namanya, kelompok gitu kan. Tapi lagi-lagi anak itu karena kepanasan, jadi dia nggak konsentrasi, dia pengen minum terus dan itu luar biasa saya. Sedikit lagi gitu. Jadi jeda waktunya banyak menunggu dan apa aspek yang tadi itu yang efektif tadi itu banyak sekali yang saya langgar karena saya lebih ke kayak 50% saya jadi komando jadinya. Seperti itu Pak. Berbagi pengalaman saja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Lid. Kasih reaksinya kakak-kakak sekalian. Jadi intinya gini kakak. Kalau di SD kita lihat pertama harus lihat jadwal apa yang sedang terjadi di sekolah kita. Ya, sebenarnya kalau P5 itu Kak Jiti itu bisa minta izin dulu kepada kelas atas, ya kelas atas, mungkin dengan gurunya sebelumnya. Jadi ini jadwal ini kan ada 1 minggu nih, ada 1 minggu ya. Jadi Kak kan sudah bisa merancang nih, paling tidak sudah membuat perencanaan.
ini saya harus melakukan ini, jadwal di sekolah kita hari apa, kegiatannya apa. Kalau kelima, kalau mau itu sebisa mungkin jangan ngambil kelas bawah, betul yang disampaikan itu. Nah, kalau di sini itu kan baru di dalam RPP, di dalam modul ajar. Apakah sudah di situ menerapkan pembelajaran berpusat pada peserta didik, ya. Nah, RPP-nya kan berarti sudah, oke, aman. Nah, dalam konteks kakak membuat video, apakah ini bisa dilaksanakan? Apalagi kalau itu dilakukan di kelas bawah, pasti tidak akan. Karena kalau kelas bawah itu biasanya itu apa? Sedikit, ya sedikit akad kita masih menggunakan gaya komando. Jadi tidak lebih berpusat pada eh, seorang guru ya atau teacher center. Nah itu, makanya kita harus lihat jadwalnya. Kalau memang seperti Kak Jeti ada kegiatan itu, pinjam dulu dengan kelas atas. Pinjamlah dengan kelasnya Pak Mardiansah atau Pak Sopo. Satunya Pak Rajuni kan. Pak Rajuni saya pinjam nih gitu. Kelas untuk ini gitu kan, enggak apa-apa gitu kan, gantian gitu. Nah, ini. Terus yang kedua Kak Jeti tidak usah diulang. Enggak apa-apa ya. Ini kan kita ndak itu. Nah, ini nanti untuk Kak Kasanova, untuk Kak Jeti ini untuk nanti ke depannya apabila Kak Jeti, Kak Kasanova itu terpanggil menjadi piloting peserta PPG ya itu ya. Makanya saya sudah sampaikan kepada itu. Silahkan di kelas dulu, tidak apa-apa kelas dulu ya. Kasih materinya di kelas ya. Pembukaannya di kelas ya. Sampaikan medianya, persiapkan medianya, sampaikan materinya, sampaikan videonya. Nah, itu ya. Setelah itu barulah ajak ke luar. Termasuklah menampilkan apa. Makanya di dalam instrumen itu ada enggak itu muncul tujuan pembelajaran. Ini kadang lupa nih. Terus ada enggak muncul tujuan konten itu di dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan nyata. Misalkan nih, lempar tangkap nih, dalam kehidupan keseharian itu akan muncul di kegiatan apa, di apa, seperti itu. Ya, misalkan lompat jauh, nah itu kan muncul nanti misalkan mungkin jalan-jalan, ada sungai, ada batu, kita lompat, lompat, lompat. Nah itu kan muncul dalam kehidupan sehari-hari. Lari, ya kita dikejar anjing atau dikejar atau kita mengejar pencuri, ya. Nah, itu kan bisa digunakan dalam keseharian kita, dalam apa sehari-hari kita. Atau ngejar kelayang itu kan harus pakai lari, enggak pakai ngejar kelayang pakai push up kan enggak mungkin. Nah, jadi disebutkan Kakak. Ya, itu. Nah, masih banyak yang belum menyebutkan itu di dalam videonya. Termasuk saya menguji UKIN untuk mahasiswa itu juga sampai tidak ada di situ menyebutkan tujuan pembelajarannya. Padahal di dalam RPP, di dalam modul ajar itu ada. Itu. Nah, ini enggak apa-apa Kak Jeti, lanjutkan saja yang sudah. Ya, enggak usah itu, nanti akan jeda waktu mengumpulkan itu makin lama. Jadi makin nanti dianggap apa istilahnya enggak apa makin lama Kak Jeti menunda untuk mengumpulkan tugasnya. Nah, ini bagi bahan apa evaluasi ya, bahan evaluasi sama seperti yang tadi Kak Kasanova sampaikan. Ternyata setelah diteliti dilihat lagi kok banyak yang salah. Nah, itulah nanti dari kesalahan itulah kita harus bisa memperbaiki atau menambal kesalahan-kesalahannya itu dengan perbaikan-perbaikan. Oh, saya harus seperti ini, saya harus seperti ini. Nah, untuk kayak PPG itu tidak ada apa testimoni, tetapi yang jelas itu harus ada umpan balik. Harus ada umpan balik. Kan mendapat materi umpan balik. Dan harus ada refleksi di dalam setiap pembelajaran. Kakak kan dapat refleksi itu malah di materi pertama, refleksi. Sehingga apa tugas-tugas kakak itu selalu ada refleksi, refleksi, dan refleksi. Oke ya Kak Jeti ya, Kak Alit ya. Tidak usah Yap. itu. Jadi alangkah baiknya
kalau mau kegiatan, terutama kalau kayak untuk nanti PPG, betul-betul apa kakak-kakak sekalian itu mempersiapkan dengan matang. Surat. Termasuk cuaca kakak-kakak. Kita tiba-tiba hujan, harus bagaimana? Nah, kan kita antisipasi, ya. Nah itu. Oke ya, lanjut untuk yang kedua. Mungkin itu ada yang itu Kak Jeti, Resen tadi. Iya Pak, tadi mau menjelaskan ini Pak. Sebenarnya kalau untuk peminjaman kelas kemarin dengan abang-abang saya yang 2 orang itu memang sudah Pak, karena memang kami kemarin bagi waktu di hari Senin kami rapat untuk penentuan harinya dan kebetulan yaitu itu memang dapatnya di hari Kamis Pak. Sebenarnya untuk penilaian itu jadi pinjam kelas Bang Rajuni. Hanya saja sore harinya itu Yeti dapat apa? Mertua Jeti meninggal Pak. Jadi sore Rabunya tuh mertua Innalillahi Jeti wa inna ilaihi meninggal. Jadi raji'un. hari Kamis itu Turut udah berduka memang nggak cita bisa. ya Kak Jeti Iya ya. Pak. Jadi hari Kamis tuh memang Semoga nggak bisa untuk ambil nilai Pak karena memang capek benar. Jadi pada saat mau ganti di hari Jumat, pinjam yang di hari Jumat itu ternyata di lapangan itu memang penuh Pak. Dan memang waktu yang diberikan sekolah untuk pengambilan video itu memang tidak memungkinkan karena memang ada gerakan sekolah sehat itu Pak. Jadi lapangan memang penuh di hari Jumat itu. Makanya Jeti memutuskan dengan cepat daripada Jeti terlambat kemarin kan. Dan ternyata akhirnya Jeti ngambil keputusan ya udah ngambil di kelas 1, Jeti buat PPT-nya dan ada juga Jeti lampirkan yang gamesnya Pak. Itu pun enggak semua anak yang bisa dapat main game. Jeti kirim link aja ke orang tua untuk mereka lanjut main di rumah gitu Pak. Hanya testimoni anak-anak bermain game ada Jeti lampirkan semalam Pak, ada Jeti kirimkan link gamenya World Wall Pak dari materi itu. Nah, mungkin itu aja Pak yang Jeti sampaikan Pak. Terima kasih Pak. oke, yang jelas usaha sudah Kak Jeti lakukan ya. Ya, karena ada kendala ya dengan meninggalnya mertua ya. Saya turut mengaturkan berbelasungkawa. Mudah-mudahan almarhum atau almarhumah mendapatkan apa husnul khotimah ya. Amin. Diampuni segala dosanya ya, terus diterima amal baiknya. Oke, Amin. Kak Jeti, ya, enggak apa-apa aman ya. Oke, selanjutnya ini pertanyaan nomor 2, Kakak. Terlihat Kakak? Ini sampai berapa nih? Karena banyak nih. Oh, hanya sampai 4 ya. Saat Bapak atau Kakak mengimplementasikan rancangan pembelajaran, apakah semuanya bisa terlaksana dengan baik saat pembelajaran atau tidak? Apa solusi yang kakak-kakak lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Ini pertanyaan nomor 2, kakak. Silahkan siapa yang mau menjawab untuk pertanyaan nomor 2 ini? Ya, paling tidak 2 atau 3 orang untuk bisa membantu menjawab pertanyaan ini. Jadi, saat kakak-kakak mengimplementasikan rancangan, jadi kakak ini kan tadi membuat rancangan. Tadi oleh Kak Yuven sudah tadi disebutkan 9 komponen pembelajaran yang efektif juga sudah dihitungkan. Nah, selanjutnya dari rancangan itu kan kakak mengimplementasikan ya, membuat video ya. Rancangan apakah semuanya bisa terlaksana dari 9 pembelajaran yang bersifat pada peserta didik itu bisa terlaksana dengan baik atau tidak? Nah, apabila tidak, ya, apa solusi pengganti untuk mengatasi itu? Misalkan nih, tiba-tiba hujan. Nah, selanjutnya apakah kita tetap mau videokan di saat yang hujan itu atau kita ganti hari? Nah, itu sama seperti Kak Jeti. Mau hari Kamis tiba-tiba ada kendala seperti ini, harus segera mengantisipasinya. Nah, terus misalkan tadi apa 9 komponen itu salah satunya tidak tercapai. Nah, terus apa yang dilakukan? Oke, silakan siapa yang mau menjawab untuk pertanyaan tersebut? Kak Rizal, Kak Ella, mana Kak Ella nih? Ayo, Kak Beni, silakan Kakak, Kak Jeti lagi, silakan Kak Jeti.
Baik, terima kasih Pak kesempatannya. Untuk seperti yang sudah Jeti sampaikan tadi Pak, pada saat mengimplementasikan rancangan pembelajaran yang sudah Jeti rancang sebelumnya itu memang kalau Jeti lihat untuk penilaian Jeti sendiri Pak, kalau untuk secara terlaksananya sudah ada yang terlaksana Pak, hanya saja memang ada beberapa kendala. Mengingat kita mengejar waktu Pak, pertama mengejar waktu untuk menyampaikan 30 menit itu rasanya kurang, dan ada beberapa treatment itu memang ada yang terlewatkan Pak dari pada saat Jeti mengambil video. Misalnya Jeti kan ngambil materi perilaku hidup sehat, di mana pertama-tama kita memberikan Jeti memberikan PPT berupa penjelasan. Kemudian setelah penjelasannya semua selesai, ada nyanyi, ada. Nah, pada saat materi yang harusnya di situ Jeti menyebutkan anggota tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh itu, Jeti sebenarnya sudah menyiapkan sebuah lagu yang nantinya dinyanyikan bersama-sama dengan anak-anak agar mereka lebih paham. Tapi ternyata karena waktunya tidak memungkinkan, itu sampai terlewatkan. Hanya memang Jeti penguatan pada saat Jeti memberikan penilaian berupa games di World Wall, itu memang antusias anak-anak itu luar biasa. Mereka yaitu kendalanya hanya masalah waktu Pak. Jadi anak-anak tidak bisa bermain semuanya. Solusinya Jeti berikan, Jeti sampaikan kepada anak-anak bahwa ibu akan mengirim link games ini, jadi kalian bisa memainkannya di rumah dengan meminjam handphone orang tua kalian. Jadi seperti itu Pak. Dan solusi yang sudah Jeti berikan juga itu sudah memang membantu anak-anak. Walaupun seperti yang sudah Jeti katakan tadi, dari apa yang sudah Jeti laksanakan memang masih banyak kekurangannya Pak, kalau itu menurut Jeti. Mungkin sama-sama dengan teman-teman yang lain dan Bapak juga sebagai fasilitator untuk membantu Jeti memberikan penilaian dari apa yang sudah Jeti laksanakan Pak. Terima kasih. Itu saja Pak yang Jeti sampaikan. Oke, kasih reaksinya. Itu yang terjadi pada Kak Jeti ya. Mungkin yang lain? Ada? Yang lain? Kita pakai well of name ya kakak ya. Kasih reaction untuk Kak Jeti. Pertanyaan disimpan kan? Ini siapa yang belum masuk nih? Baru 1, 2, 3, 4. Sukma sudah, Kak Rizal, Kak Beni, Kak Alit, Kak Rian, Kak Gunawan, Kak Rahis, Kak Jijah. Saya tidak masukkan Kak Jeti. Karena udah menjawab sama Kak itu. Kak Epa Pak belum masuk. Siapa? Kak Epa, Kak Ella. Oh iya, Eva, Ella ya, lupa Mana nih Kak Eva sama Kak Ella nih? Ya. Eva. Ella. Oke. Sip, kita coba ya kakak ya, putar ya. Supaya menjawab nih pertanyaan nomor 2. Kak Sukma, ada monitor Kak Sukma? Ada Pak. Silakan Kak Sukma. Boleh lihat pertanyaannya Pak? Ada yang mau enggak pertanyaannya kakak? Kasih tepuk wow dulu Pak, beliau nih. Oh, kasih tepuk wow, oke silahkan. Kasih. Oh. Kasih, ayo. Kasih tepuk wow, silakan Kak Yeti. Ya.
Beri dia wow. Kasih B. Kasih O. Kasih kasih. Wow. Keren. Wow. Wow, keren. Wow. Hebat. Hebat. Wow. Hebat. Udah lama tidak. Wow. Tenang, video itu ada, budak-budak wow. Apa pertanyaannya tadi itu? Pak Pulamu tadi itu. Udang berapa kilo? Tak ada macam. Pertanyaan itu kalau tak salah dalam penerapan RPP itu sudah terlaksana atau belum? Kalau belum, macam mana mensiasati yang terjadi seperti itu garis besarnya? Oh. Ya kan, jadi Kurang lebih gitulah. Pokoknya bagaimana cara kita bagaimana implementasi rancangan pembelajaran yang sudah dibuat, apakah sudah terlaksana dengan baik atau belum? Jika belum, solusinya bagaimana? Ya kurang lebih kayak gitulah. Oke ya, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan melalui Wheel of Name, melalui cabut undi. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Kakak-kakak? Jelas, Kak. Jelas. Jelas. Alhamdulillah. Oke, baik. Saya akan menjawab apa saja kendala saat mengimplementasikan modul atau rancangan yang telah kita buat pada video pembelajaran yang kemarin sudah dibuat. Menurut saya, kesiapan yang paling penting pada saat sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, baik itu dari segi administrasi, kemudian kelengkapan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas pembelajaran itu yang memang perlu diperhatikan pada saat pembelajaran berlangsung. Kemudian keikutan dan keaktifan peserta didik yang juga harus kita perhatikan. Pada saat saya melakukan penerapan atau mengimplementasikan rancangan modul yang saya buat, tentunya saya akan menyesuaikan juga dengan kesiapan peserta didik, kemudian alat apa saja yang dibutuhkan, dan tujuan pada pembelajaran tersebut. Kalaupun ada kendala yang dihadapi, misalnya seperti kekurangan bola ataupun cuaca, nah itu bagaimana kita mensiasatinya saja. Ya, yang penting keaktifan peserta didik atau tujuan pembelajaran yang kita sampaikan itu benar-benar berpusat kepada peserta didik. Contoh kalau misalnya di tempat saya memang tempat saya mengajar memang fasilitas olahraganya itu semuanya lapangannya itu berupa lapangan indoor, jadi kalaupun hujan nggak masalah. Tapi saya contohkan misalnya kalau misalnya hujan ya, tapi anggap saja tempat di mana saya mengajar itu memang lapangan outdoor atau lapangan terbuka. Mensiasatinya ya misalnya seperti kita memanfaatkan teknologi yang ada seperti video-video pembelajaran, game yang berhubungan dengan materi pembelajaran yang kita sampaikan, teori-teori yang memang bisa kita sampaikan melalui video-video pembelajaran, seperti misalnya video-video bola basket, video-video bola voli yang bisa kita jadikan pertanyaan ataupun pembelajaran buat peserta didik.
Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada kekurangan ataupun yang ingin menambahkan, silakan. Terima kasih, Pak Aris. Terima kasih Kak. Luar biasa ya, Kak Sukma ya. Itu. Oke ya, lanjut ya Kakak ya. Oke, lanjut ya Kakak untuk berikutnya. Ada yang mau nambahkan lagi? Kira-kira? Siapa yang mau nambahkan? Cukup? Cukup. Lanjut. Cukup. Oke ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nomor, oke, iya. PKG. Nah. Oke, ini pertanyaan berikutnya Kakak. Untuk 2 orang bisa menjawab ini. Apa saja hal positif yang kakak-kakak ditemukan pada saat penerapan rancangan pembelajaran yang kakak susun? Bagaimana respon peserta didik mengikuti pembelajaran kakak? Jadi apa saja hal positif yang kakak temukan pada saat penerapan rancangan pembelajaran? Jadi kalau kakak ngajar, apa yang sudah kakak temukan hal positif itu? Dan berikutnya respon peserta didik mengikuti pembelajaran kakak pada saat kakak membuat video pembelajaran untuk aksi nyata. Oke, itu adalah pertanyaannya. Silakan siapa yang mau menjawab sebelum ke Well of Name. Ada yang mau bersedia menjawab? Izin, oke, Kak Eva izin. Ya, mudah-mudahan lekas sembuh ya, Kak Eva ya, anaknya jatuh dari sepeda. Ini pertanyaan sudah saya kirim ke apa? Ke fitur chat ya, silakan kakak tinggal itu aja. Silakan siapa yang mau menjawab untuk pertanyaan nomor 3 ini. Kita pakai well of name lagi. Sambil diskusi. Oke ya, kita pakai well of name ya kakak ya. Halo. Oke. Boleh Pak. Enggak mungkin Jati mau jawab lagi Pak. Oke, Rakis. Silakan Kak Rakis. Untuk jawaban nomor 3. Kira-kira apa nih hal positif apa? Ya. Izin Pak. Siap. Oke, hal positif dalam penerapan rancangan yang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, mereka mendapatkan motivasi belajar Pak, meningkat motivasi belajarnya meningkat. Mereka merasa lebih terlibat dan memiliki kepemilikan terhadap proses pembelajaran karena berpusat pada peserta didik kan, sehingga motivasi mereka untuk belajar itu meningkat. Kemudian hal positif lainnya, peningkatan kemampuan pemecahan masalah, di mana mereka itu belajar untuk memecahkan masalah
dilatih untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah secara mandiri. Untuk respon sendiri, mereka lebih antusias sih Pak, lebih aktif, lebih percaya diri untuk melakukan hal-hal yang terancang untuk diterapkan segala macam. Saya kira cukup situ ya Pak. Terima kasih Pak. Oke, ada yang mau menambahkan? Kira-kira kakak? Siapa yang mau menambahkan? Reactionnya? Kak Jeti, resen, betul? Kak Gunawan, resen? Oke, wah ini makin ramai nih. Ada Kak Gunawan nih. Lama nggak dengar suara Kepencet Kak jadi Pak. Gunawan. Oh, kepencet. Kak Gunawan kayaknya ada resen tadi. Nah, iya Pak, saya ini resen lagi Pak. Oke, mau membantu menjawab pertanyaan itu atau mau? Menambahkan sedikit ya Pak. Oke, silahkan Kak Gunawan. Dengan menyusun rancangan metode pembelajaran Pak, kita kan melihat anak, kita melatih anak menjadi pemimpin. Anak tuh mulai senang menjadi pemimpin. Mereka udah kita ajarkan jadi pemimpin. Kemudian mereka kita ajarkan juga bermain kan. Mereka udah mulai punya tanggung jawab. Nah gitu, ya terus kita ajarkan juga mereka, anak setelah pembelajaran ini apa yang kalian rasakan. Dan juga menambah pengetahuan mereka Pak. Kalau saya kan kemarin ngambil materi atletik tentang star jongkok. Nah, mereka pun baru tahu. Oh ternyata Pak, star jongkok tuh boleh Pak. Sedia, siap, mulai ya, boleh Pak, boleh. Saya bilang, sedia, siap, ya, boleh, boleh. Jadi nambah pengetahuan mereka. Jadi itu ya Pak dari saya Pak. Terima kasih Pak. Oke, jadi aba-abanya itu boleh ya, bersedia siap mulai. Bersedia siap peluit, itu boleh ya Pak ya? Kak ya? Dan itu tidak apa-apa ya disampaikan, tetapi pada saat nanti mungkin Kak Gunawan, saat apabila ada pertanyaan yang terkait dengan pertanyaan pilihan ganda, itu nanti anak itu harus bisa menyebutkan bahwa aba-aba di dalam proses start jongkok itu tetap harus bersedia, siap, ya, ya itu tetap harus dikasih betul, harus yang betul. Jadi kalau enggak ya ada apa-apa pistol, suara letusan, ya, pistol itu bersedia, siap, tor, gitu. Walaupun pada kenyataannya, misalkan Kak Gunawan itu membuat modifikasi bersedia siap mulai itu atau 1, 2, 3 itu bisa ya bisa dalam hal itu hanya untuk bentuk-bentuk latihannya, tetapi dalam proses pembelajarannya itu harus disesuaikan dengan apa-apa yang betul dan sesuai karena nanti takutnya itu akan terbawa sampai ke SMP ya. Enggak Pak, dulu Pak Gunawan ngasihnya gini bersedia siap mulai ya gitu. Makanya kalau ada pilihan ganda kan bisa jadi yang jelas hal-hal positif yang tadi disampaikan oleh Kak Rakis, oleh Kak Gunawan itu sudah sangat tepat ya. Jadi adanya leader siswa itu dicoba untuk menjadi seorang pemimpin ya. Motivasi belajarnya semakin meningkat, anak-anak semakin senang, pembelajarannya efektif, menyenangkan dan sebagainya. Oke ya, eh, cukup ya 2 untuk pertanyaan ini ya. Kita lanjut ke berikutnya, Kak. Ini apabila istirahat 5 menit boleh enggak? Bapak mau sholat dulu nih. Tapi untuk pertanyaan berikutnya ya. Boleh, Pak. Boleh. Oke ya, nanti Bapak izin sholat dulu ya. Tuh, nih, terlambat banget nih sholatnya nih. Oke, ini pertanyaan untuk nomor ini silahkan kakak baca dulu. Siapkan jawabannya, saya izin sholat untuk sekitar 5 menitan. Oke kakak, izin nggak? Hai.
Kak Gunawan, apa kabarnya nih? Habis berenang kayaknya nih. Habis lihat barang bagus Pak Ipin. Apa di warna bagus tuh? Tahu lah aku menang barang bagus banyak. Apa tuh? Ini. Bang Saya bagus kalau lagi. berenang tak ada barang bagus nih, Man. Pandai kau ya, Gun. Macam-macam bentuk benda tu. Kak Sukma, kamu Kak Sukma mana Sukma? Kena barang Kolam bagus renang lagi. mana, Gun? Kolam renang mana nih? Go. Apa? Pangkai. Mana? Tengok barang bagus kata. Modus kayaknya nih. Modus bawa anak berenang. Kalian lah. Celup tadi tu. Modus Ya kayaknya. Kak Sukma. emang. Macam mana indikator barang bagus tuh? Inilah di kolam renang nih. Mau kita sampaikan tak tujuan pembelajarannya? Oh. Soal saya tak pernah ketemu barang bagus di situ tuh. Iya, pula ketemu barang bagus. Banyak. Macam-macam bentuk. Pipis tebal ada semua. Slim pun ada. Cepet. Ini lebih bagus lagi. Inilah. Apa Mana tu? Coba kau katakan aku kolam renang Sukma. Terbalik di ni. Di asrama nih. Kolam renang di tengah. Banyak barang bagus itu ke? Kak Kasanova nih yang sering lihat barang bagus sambil jogging nih di gor. Mana dia nih? Tak muncul lah Kasanova mana dia. Apa Jal? Kamu ikut gak Jal? Nanya ya di mana cuci mata tuh bang? Pak Kai dah lama tak ngeramput kita ni. Letih rasa badan ni. Wih, nengok letih barang apa, bagus Bang rasa Gun? semangat. Habis Ih, ngapa malah letih letih pula. Tuh. Badan tu letih nahan. Nahan tu letih nahan. Tengok bang tu letih nahan. Gaya apa tadi Bang Gun? Macam-macam. Gaya macam-macam. Gaya cukup. Gaya helikopter tak ada gaya helikopter tak? Gaya kupu-kupu ke gaya? Oh, gaya dadah ke gaya? Kalau gaya helikopter tak tahu gaya helikopter. Tak boleh gitu. Malu lah dengan jenggot dah kayak Amroji lah tu. Amroji dah lewat dah. Kau pun ingatkan Sukma kau. Untung janggut dah dipotong ni tadi tak kena lah yang ini. Betul kata Rijal. Ben, jangan kau gitu Ben, janggut kau Ben. Emang Benny ada jenggot? Tak ada apa mana? Aku rasa sebelum jam tu dikuncir dulu. Kepang. Bisa Atas dikuncir. bawah ada kuncir ni. Atas bawah dikuncir. Jangan Kali dikuncir belum ada Ben, kali. dikepang Bang. Rumah lah udah. Dikepang Bang Gun. Dikepang dua kiri kanan. Di pirang warna ungu. Yang mana yang dipirang atas ke bawah? Dua-dua lah. Yang bawah warna merah. Biarkan terkejut orang kayak rumah naga nanti. kayak. Tak kayak naga dia. Kayak naga warna merah. Terkejut orang rumah dia. Ya tak apa, kan kejutan. Tak bisa. Surprise. Surprise ya, surprise. Wajib buka awal mah naga. Jangan lupa catok dulu. Catok apa dah? Gimbal. Apa ini Gimbal. Parah Sudah. Kakak. Siapa yang mau jawab nih? Kak Rijal mau jawab kayaknya. Pakai well of name tapi tidak usah ditampilkan ya. Pakai well of name. Saya putar nih. Pertama dari Kak Ella nih. Oke. Silakan Pak. Ada enggak Kak Ajija? Kayaknya ada Pak. Kak Jija Pak ada Pak. Cepat Pak coba jawab ya Pak. Ada?
Apa saja kesulitan atau kekurangan yang ditemukan saat penerapan rancangan pembelajaran yang Bapak Ibu susun? Nah, kalau pada saat Ella membuat video kemarin tuh Pak, kekurangannya itu masih ada ruang tunggu Pak, karena alat atau peralatan olahraga yang memang kurang Pak di sekolah Ella, jadi ada ruang tunggu itu Pak. Kalau kekurangannya, terus solusinya ya Ella mempersingkat kegiatan pembelajaran yang ada ruang tunggunya Pak. Jadi Ella modifikasi kegiatan pembelajaran tersebut dengan melakukan permainan yang lebih aktif. Jadi siswa Ella libatkan semua. Kalaupun ada ruang tunggunya bisa diminimalisir waktunya gitu Pak. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu lama. Itu sih Pak yang terjadi pada saat pembelajaran atau video yang Ella buat kemarin Pak. Terus kalau di RPP-nya di modul ajarnya itu Pak, di pelaksanaan itu Pak, kekurangan Ella tidak ada melakukan LKPD yang secara tertulis. Jadi Ella melakukan penilaiannya langsung dari kegiatan olahraga, permainan Pak, permainan kasti di situ Pak. Jadi penilaian otentik Ella lakukan di situ Pak. Itu Pak kekurangannya. Azan. Oke. Berarti kalau penilaian otentik itu dari cara bermainnya ya? Ya, cara bermain kasti Pak. Nah, berarti ada teknik memukulnya, ada teknik melemparnya, teknik Ya. menangkapnya ya? Iya itu. Oke, itu penilaian antar teman atau penilaian diri sendiri? Penilaian diri sendiri Pak. Bisa gak penilaian diri sendiri? Nanti nangkapnya berapa kali, betul enggak gitu? Ini penilaian antar teman kalau itu. Jadi ada Berarti salah beberapa regu kelompok, ada beberapa regu kelompok yang bermain, yang belum bermain boleh untuk menilai temannya seperti itu. Oh, kemarin Ella tuh karena siswanya pas-pasan Pak ya, jadi langsung Ella bagi 2 kelompok Pak. Jadi 1 regu pemain, 1 regu penjaga. Oke. Nah itu Ella Karena sendiri yang siswanya harus membuat, yang menilai nih, yaitu. Nah, tidak apa-apa. Istilahnya Ella menilai itu nanti yang penting rubriknya itu ada untuk memukulnya, ada untuk menangkapnya, ada melemparnya dan bermainnya seperti itu. Oke ya, Kaela ya. Reactionnya Kaela. Untuk Kaela silahkan. Ada lagi yang mau nambahkan? Belum. Kak Jijah lagi rapat ya, masih rapat ya Kak Jijah ya. Kita putar sekali lagi nih, biar 1 kali lagi nih. Ya, ini kita putar. Oke, siap. Saya fotokan ini biar itu. Oke. Kak Beni. Ada di foto di grup tuh, saya kirim foto di grup. Kalau tidak percaya. Siapa? Sebagai bukti otentik. Silakan Kak Beni. Oke. Terima kasih Kendalanya Kak. apa? Sudah membuat video belum? Belum Kak. Karena iya, rencana di hari Kamis ini saya akan mengambil video, tapi untuk perangkat sudah saya buat. Perangkat sudah dibuat. Ya. Oke. Yang dihadapi. Berarti kita masuk Kak. Halo. Oke, kita putar lagi sekali lah ya untuk yang itu ya. Masih ada Kak Rian. Kak Rian. Ada Kak Rian? Semoga ada. Silakan Kak Rian. Hadir, Kak. Oke, silakan Kak Rian. Terakhir. Oke. Kesulitannya Pak pas menentukan, kan udah menentukan metode tuh Pak. Nah itu kan saya kan pakai metode PBL, problem based learning. Jadi nentukan yang kesulitan tuh yang nentukan kebutuhan pelajarnya tuh Pak, kayak apa, visual, auditory, kinestik.
Nah itu, nah, jadi memerlukan waktu panjang, Pak. Jadi untuk kedepannya, jadi mau apa? Mau dilihat dengan itulah apa? Dilihat dengan benar-benar dilihat lah gitu, Pak. Dia mati benar-benar lah. Kan habis itu apa tuh? Benar-benar jangan pembelajaran solusinya. Habis itu saya dapat ini, Pak, apa? Pembelajaran yang baru lah di sini kan. Kalau misalkan anak tuh lagi kelelahan tuh kan, waktu itu ada bilang apa? Proses pembelajaran yang stop tuh, Pak, nah, kan? Yang berhenti tarik napas tuh, ada lanjutkan ya gitu. Nah itu saya terapkan, Pak. Jadi pas anak kepanasan gitu kan, nah, biar melakukan itu. Ya mungkin itu saja, Pak. Pak mau izin sholat, Pak. Oke, sholat apa maghrib? Maghrib. Nah, maghrib ya, kita tutup aja ya. Ini karena memang sudah di terakhir kok ya. Oke, kakak ya, kasih reactionnya untuk Kak Rian. Sebentar aja Kak Rian, tinggal itu ya. Oke, ya, Pak, ya. Jadi nanti ini adalah refleksi ya, kakak. Nah, yang ketiga adalah penutup ya. Harapannya dari hasil refleksi aksi nyata yang kakak buat ini nanti sebagai acuan untuk kedepannya lebih baik lagi, terutama bagi kakak yang belum PPG nih ya, yang belum PPG. Harapannya itu nanti perbaikan-perbaikan ya untuk progres kedepannya itu lebih meningkat lagi. Oh, kekurangan saya apa nih? Daftar tunggunya ya terlalu itu karena tidak bisa apa mengkondisikan atau apa dengan baik untuk fasilitas yang ada. Nah, itu kakak-kakak itu harus bisa membuat strategi belajar yang menarik seperti itu. Harus terus anak-anak itu jangan terlalu banyak menunggu. Nah, itu. Terus berikutnya pendekatan ya, pendekatannya apa ya, terus modelnya apa. Nah, itu juga harus kakak siapkan lebih lanjut ya untuk pembelajaran ke depannya lebih baik. Terus materi ajar kakak jangan lupa tadi yang seperti yang saya sampaikan. Di dalam kelas dulu kakak kalau bisa ya, nanti baru dibawa ke lapangan ya. Jadi nanti kakak itu bisa menggambarkan proses pembelajarannya itu bisa di dalam kelas terlebih dahulu. Kakak bisa menampilkan videonya, kakak bisa menampilkan PowerPoint-nya untuk materinya, terus media-media ajarnya yang kakak buat itu ditampilkan di situ. Barulah nanti diajak keluar untuk melakukan pemanasan, aktivitas konten yang diberikan kepada peserta didik, diferensiasinya apa, ya, baik proses konten ya dan produknya itu ada ndak. Nah, terus sampai terakhir itu adalah refleksi dan evaluasi. Penilaiannya juga seperti apa. Nah, itu juga harus ditentukan. Nah, itu ya Kakak ya untuk penutup dan berikutnya adalah terima kasih. Oke Kakak, sebelum kita akhiri kita foto bersama ya Kakak ya. Nah, kita foto bersama, kita kasih reaction-nya Kakak untuk aktivitas kita hari ini ya Kakak ya. Ya. Oke, terus tepuk tangan, terima kasih atas partisipasi kakak sekalian di ruang virtual ini. Selanjutnya kita foto bersama kakak. Ya, ini saya izin stop share ya. Kita foto, silakan Kak Yuven. Oke. Gimana tangannya nih? Gini boleh? Jangan gini ya? Jangan satu, pokoknya jangan satu. Oke, pokoknya sebelum tanggal 27 jangan 1, 2, 3 diferensiasi. Oke, siap. Oh, gini. Yang di swasta boleh gini. Oh, gini ya? Oke. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, bentar, saya cek dulu ya. Katanya mau foto bersama. Kapan ini? Ya Pak. Oke, Kakak. Hari Pak. Kasih tahu saya informasi ya. Kita Zoom lagi tanggal 7 Kakak. Ya. Mudah-mudahan kita bisa lebih awal. Kita akhiri untuk kegiatan sore hari ini. Kak Beni tolong pimpin doa. Setelah itu baru kita untuk undur diri.
Silakan Kak Beni. Terima kasih Kak. Ya, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, marilah sama-sama kita berdoa untuk agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kak Beni. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kakak selalu dalam kondisi sehat, ya, kondisi tidak kurang suatu apa. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita. Salam olahraga. Jaya. Terima kasih. Sampai jumpa tanggal 7 kakak. Pamit. Izin pamit. Silakan. Keluar ya Kak. Izin keluar Kak. Oke. Izin keluar Kak.